Saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di bisnis 3i. Saya yakin Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang besar jika memiliki cara kerja yang tepat. Di luaran sana, Bapak Ibu akan bertemu dengan orang yang sudah berhasil atau orang yang gagal di bisnis 3i. Pertanyaan saya, jika ada yang sukses atau yang gagal, kira-kira itu yang salah bisnisnya atau orang yang menjalankannya, Bapak Ibu? Orangnya. Betul sekali, orangnya. Sama dengan bisnis lain, seperti restoran, bisnis handphone, bisnis parfum, atau bisnis apapun. Ada restoran yang ramai, ada yang sepi. Ada bisnis handphone yang ramai, tapi ada juga yang tutup. Ada bisnis parfum yang digemari, ada juga yang gulung tikar. Kalau ada bisnis yang sukses atau gagal, itu kira-kira yang salah bisnisnya atau orang yang menjalankannya? Orang yang menjalankannya. Yes, orang yang menjalankannya. Demikian pula di 3i. Nanti Bapak Ibu jalan-jalan, kenalan sama orang, Bapak Ibu akan ketemu dengan leader yang bonusnya masih ribuan, belasan ribu atau ratusan ribu. Namun Bapak Ibu jalan lagi kemudian ketemu dengan leader yang bonusnya sudah jutaan, puluhan juta ataupun ratusan juta. Jadi kalau kita menjalankan bisnis dengan benar, hasilnya pasti besar. Hari ini saya akan jelaskan bagaimana cara memulai bisnis ini dengan benar. Sehingga Bapak Ibu bukan hanya memiliki bisnis yang besar, namun Bapak Ibu memiliki passive income. Kita beruntung sudah memiliki sebuah strategi yang kita namakan fokus strategi. Yang selanjutnya kita akan sebut dengan fokus. Di presentasi, kita sudah dijelaskan 5 langkah kerja. Langkah pertama adalah daftar nama, kedua adalah buat janji, ketiga adalah presentasi, keempat adalah follow up, kelima adalah ikut sistem. Namun sebelum kita membahas jauh lebih dalam mengenai 5 langkah ini, saya akan membahas mengenai faktor non-teknis yang sangat penting di bisnis ini. Bahkan 90% keberhasilan mitra-mitra 3i itu tergantung dari faktor non-teknis ini. Ada yang menganggap sepele, padahal ini sangat penting. Faktor non-teknis itu adalah impian dan sikap. Begitu banyak orang itu sebenarnya berpotensi, Bapak Ibu, untuk bisa jadi leader besar. Namun gara-gara satu hal yang dianggap sepele ini, mereka tidak berhasil. Terutama mereka tidak memiliki sikap yang benar. Nah, kita hari ini kan belajar mengenai sikap. Ada banyak sikap yang kita perlu pelajari, Bapak Ibu. Namun di hari ini, kita akan belajar 3 sikap yang perlu kita pelajari di awal dalam menjalankan bisnis 3i ini. Yang pertama adalah Anda mempunyai sikap mau belajar. Rendah hati, gak sok tahu. Jadi sikap mau belajar ini penting, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di bidang sales, di bidang marketing. Anda sudah sukses di bidang Anda dulunya. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun kita pernah sukses sebelumnya, seperti di bidang sales, marketing, tetapi metode kita dulu belum tentu cocok kita gunakan di bisnis 3i ini. Kenapa? Karena bisnis 3i ini punya karakteristik yang unik, berbeda. Saya dulu punya pengalaman di bidang sales, Bapak Ibu. Begitu saya lihat bisnis 3i ini, saya berpikir seperti penjualan. Saya mau coba pakai cara metode saya yang lama di bisnis 3i ini. Ternyata tidak cocok. Bisnis jaringan, bisnis 3i ini punya karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu, walaupun Anda pernah sukses di bidang lain, saya anjurkan Anda rendah hati untuk belajar. Daripada Anda coba cara atau metode Anda yang belum tentu cocok di sini. Kenapa kita tidak mempersingkat waktu dengan mengikuti saja cara yang disediakan oleh fokus strategi yang sudah terbukti dan teruji. Itu sangat kami anjurkan. Jadi sikap yang pertama adalah sikap mau belajar. Sikap kedua yang perlu kita miliki adalah sikap percaya kepada tim. Percaya kepada leader Anda. Walaupun mungkin leader Anda itu dari segi usia lebih muda dari Anda. Walaupun leader Anda itu jabatan di kantornya lebih rendah dari Anda. Mereka mungkin hanya karyawan biasa dan Anda seorang manajer, direktur, atau seorang pengusaha. Mungkin leader Anda hanya seorang mahasiswa dan Anda seorang dosen. Tapi kami anjurkan Anda untuk percaya pada tim Anda, pada leader Anda. Mengapa? Karena leader Anda sudah punya pengalaman lebih di bisnis ini. Dan yang kedua, leader Anda
punya kepentingan untuk Anda berhasil. Kalau Anda lihat jaringan di 3i, leader berkepentingan mitranya sukses. Bisa paham Bapak Ibu? Jadi tidak ada seorang leader yang waras, tanda kutip, yang ingin melihat mitranya gagal. Semua ingin mitranya berhasil. Oleh karena itu, jangan ragu untuk percaya kepada tim Anda. Nah, ini sikap kedua, yaitu sikap percaya kepada tim, sikap percaya pada leader. Yang ketiga adalah, ini penting Bapak Ibu, ada istilah di 3i yang namanya Golden Rule. Apa itu Golden Rule atau aturan emas? Golden Rule artinya ini adalah bisnis saya. Artinya, jika Bapak Ibu berpegang pada peraturan emas atau Golden Rule ini, Anda menganggap bisnis 3i ini adalah bisnis sendiri, bukan bisnis leader Anda. Meskipun sewaktu bergabung di usaha ini, leader Anda mengatakan, ya saya akan bantu. Leader pasti bantu Anda. Tapi Bapak Ibu, Anda harus punya rasa memiliki. Jangan serahkan bisnis Anda kepada leader Anda. Nah, di marketing plan sudah dijelaskan bahwa kalau Anda kerjakan bisnis ini dengan serius, dengan rajin, dengan benar, Anda bisa memiliki bisnis yang lebih besar dibandingkan dengan leader Anda. Anda bahkan bisa jadi crown lebih cepat daripada leader Anda. Jadi perlakukan bisnis ini sebagai bisnis Anda sendiri. Jangan bergantung semuanya pada leader. Apa-apa leader. Presentasi minta leader yang bantu. Tapi Anda sendiri nggak mau presentasi. Kalau itu yang Anda lakukan, berarti Anda tidak mengikuti aturan emas ini. Jadi kami anjurkan Anda sesegera mungkin belajar hal-hal basic. Seperti hadir di sore ini, itu adalah patut dipuji. Berarti Anda punya keinginan tinggi untuk belajar. Dan saya sarankan, kuasai hal-hal dasar secepat mungkin Bapak Ibu. Misalkan kemampuan presentasi. Walaupun misalkan presentasi Anda belum sebagus leader Anda, tapi berani untuk praktekkan itu. Awalnya Anda belajar dari leader Anda, tapi secepatnya Anda bisa presentasi sendiri. Kalau Anda hanya bergantung pada leader Anda, sulit sekali bisnis Anda berkembang. Kalau Anda pengen cepat, presentasi sendiri. Kuasai hal-hal basic, karena itu gampang sekali. Hal-hal basic ini gampang sekali, mudah sekali untuk Anda praktekkan. Jadi, Golden Rule, jangan serahkan bisnis Anda kepada leader Anda. Saya yakin Anda gak mau kan serahkan impian atau cita-cita Anda kepada orang lain. Betul? Betul. Anda yang bertanggung jawab. Kita yang berkepentingan di dalam bisnis ini. Jadi, peganglah Golden Rule. Ini juga termasuk jangan lihat-lihat bisnis leader Anda. Lalu minta leader memberi limpahan. Kenapa leader ini gak pernah kerja di tim saya? Kenapa leader ini gak pernah pasang orang di tim kita? Nah, kalau kita mempertanyakan hal itu, berarti kita tidak memegang aturan emas ini. Kita masih menganggap bisnis kita ini adalah bisnis leader. Ingat, bisnis ini adalah bisnis kita sendiri. Kita harus punya rasa memiliki. Jadi kita yang bertanggung jawab. Kita yang bangun bisnis kita. Sambil terus bekerja sama dengan leader kita. Nah, sekarang kita akan bahas hal kedua yang tak kalah penting dibandingkan dengan sikap. Yaitu impian. Apa itu impian? Impian ini bukan hanya sekedar keinginan. Tapi impian ini adalah suatu perasaan yang sangat dalam. Sehingga kita mau lakukan apapun juga, asalkan halal untuk dapatkan itu. Jadi, impian ini punya kekuatan Bapak Ibu. Kira-kira seperti obsesi, tapi dalam hal yang positif. Kita mau sesuatu dan kita mau lakukan. Apapun asal halal untuk kita wujudkan. Kalau keinginan beda, keinginan itu nggak kuat Bapak Ibu. Keinginan itu dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Tapi impian, gak ada tawar-menawar Bapak Ibu. Kalau kita punya impian, misalkan mau bagian orang tua, apapun yang terjadi, kita akan wujudkan itu. Jadi impian ini sangat penting. Pertanyaannya, kenapa kok impian itu penting di bisnis ini? Kalau Anda melamar pekerjaan di kantor, jarang sekali Anda akan ditanya, impiannya apa? Betul? Gak ada kan interview Anda ditanya impiannya apa? Detail sekali, jarang sekali ditanya detail.
Karena kalau Anda di pekerjaan gak perlu impian. Tapi di bisnis ini kita butuh impian. Kenapa? Ada dua alasan Bapak Ibu kenapa impian sangat dibutuhkan di bisnis ini. Alasan pertama, karena modal di bisnis ini relatif kecil. Hanya dibutuhkan 50.000 untuk registrasi. Anda sudah bergabung. Hanya dengan menabung 350 atau 700.000 per bulan bisa memulai bisnis ini. Modal yang relatif sangat kecil untuk memulai sebuah usaha. Jadi, karena modal relatif kecil, makanya banyak orang yang mereka ingin jalankan bisnis ini. Dan ketemu sedikit hambatan saja, mereka berpikir, kalau saya berhenti juga saya nggak rugi. Karena modalnya sangat kecil. Beda, kalau misalkan untuk join di bisnis ini, Anda perlu keluarkan uang ratusan juta, jual rumah, jual mobil, atau berhutang. Anda kalau nggak punya impian pun akan tetap ngotot jalankan bisnis ini. Tapi karena di bisnis ini modalnya relatif kecil, banyak orang yang dengan gampangnya berhenti karena merasa nggak rugi. Bisa paham? Itu sebabnya kita butuh sesuatu dalam diri kita sendiri, yaitu impian. Ini yang menggerakkan kita untuk jalan terus. Jadi, alasan pertama karena modalnya relatif kecil. Itulah sebabnya butuh impian. Alasan kedua apa? Alasan kedua adalah karena ini adalah bisnis kita sendiri. Kita nggak punya bos. Beda kalau kerja di kantor kan. Kalau kerja di kantor Anda nggak masuk, apa yang terjadi? Anda dipecat. Anda nggak butuh impian kalau kerja di kantor. Karena ada bos yang tanda kutip mengancam. Anda dipecat kalau nggak dikerjakan. Tapi bisnis ini, leader Anda, tim Anda, bukan bos Anda. Mereka tidak bisa memecat Anda. Mereka adalah mitra kerja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, satu-satunya hal yang mendorong Anda mengerjakan bisnis ini dengan konsisten, apa Bapak Ibu? Impian. Sesuatu dalam diri Anda sendiri yang mendorong Anda. Misalkan Anda punya keinginan bahagiakan orang tua. Ingin menjadi menantu yang dibanggakan. Anda pengen sekolahkan anak-anak Anda. Jalan-jalan ke luar negeri. Pengen lunasi hutang. Pengen beli rumah. Pengen beli mobil. Pengen menikah. Nah, ini mendorong Anda mengerjakan bisnis ini secara konsisten. Ketemu hal-hal nggak nyaman, Anda tetap lakukan. Kenapa? Karena dream, karena impiannya kuat. Nah, kalau Anda fokus pada impian Anda, ini juga akan membantu Anda menikmati proses. Anda mengalami hal-hal yang kurang nyaman. Anda mau terima dan Anda mau lakukan. Impian ini mirip obat bius, Bapak Ibu. Kalau Anda mau dioperasi, bayangkan, dokter membawa pisau bedah. Dia membedah tubuh kita. Bayangkan kalau kita mau dioperasi dan tidak ada obat biusnya. Sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Tapi kalau kita dikasih obat bius, maka bisa tahan. Gak ada rasa sakit. Impian juga seperti itu. Impian ini bagikan obat bius. Sehingga Anda tidak merasakan sakit ketika ditolak orang, diejek orang, dihina orang. Bisa paham Bapak Ibu ya? Jadi impian membantu Anda menikmati proses. Saya ambil contoh. Kalau Bapak Ibu diminta cuci mobil dan dikasih uang 10.000, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kalau Anda terpaksa lakukan itu, mungkin Anda lakukan sambil ngomel. Betul kan? Waduh, ini mobilnya kotor sekali. Cuma dikasih 10.000, ya kan? Tapi seandainya kalau Anda diberikan 10 juta, bagaimana? Semangat? Mobilnya sama, kotornya sama, tapi sambil siul-siul, Anda bisa kerjakan. Karena kenapa? Terbayang-bayang 10 juta. Jadi kalau Anda fokus dengan dream Anda juga akan menikmati prosesnya. Kalau ditolak orang, biasanya Anda sakit. Tapi kalau ingat impian Anda, saya ingin naikkan haji orang tua, saya ingin bawa orang tua, saya ingin jalan-jalan ke luar negeri, saya kepingin beli rumah, saya ingin lunasi utang, saya ingin freedom, bebas. Kalau Anda fokus pada impian Anda ditolak orang, Anda akan tetap menikmati hal itu. Bisa paham ya? Ya. Jadi impian itu sangat penting. Karena impian sangat penting, Anda perlu lindungi impian Anda. Jangan sampai impian Anda dicuri orang lain. Impian itu gampang hilang loh Bapak Ibu, dicuri teman-teman Anda. Anda mengatakan,
Anda menjalankan bisnis ini, pengen beli mobil, saya pengen luar negeri, saya pengen beli rumah. Teman Anda bilang apa? Jangan mimpi. Kamu nggak mungkin, tampangmu bukan tampang orang kaya, tampangmu bukan tampang kron. Misalnya ya, Anda diejek. Mana mungkin kamu berhasil di bisnis ini. Ini bisnis tipuan. Mau-maunya kamu jalankan bisnis ini. Ejekan teman-teman Anda akhirnya bisa membuat Anda melupakan impian-impian Anda. Impian Anda dibiarkan dicuri orang lain. Nah, bagaimana caranya Anda melindungi impian Anda? Dianjurkan Anda membuat dream book, buku impian. Buku impian itu adalah sebuah buku. Jangan terlalu besar Bapak Ibu, supaya gampang Anda bawa kemana-mana. Di mana Anda tempeli foto-foto atau sesuatu yang mewakili impian Anda, supaya bisa Anda visualisasikan. Itu jauh lebih kuat. Kalau sekedar di pikiran, Anda stres sedikit saja, itu sudah hilang Bapak Ibu impiannya. Tapi kalau ada buku impian,